Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan ini? Semoga kami jumpai Anda dalam kondisi yang sehat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami tak bosan-bosannya himbau kepada kita bersama untuk senantiasa patuh kepada protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 5M. Di antaranya menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas kita bersama, dan mendukung program vaksin untuk menciptakan herd immunity ataupun kekebalan komunal. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal. Dan kali ini di program Dialog Riau Cemerlang kita akan membahas tema tentang mengawal nasionalisme melalui TV digital. Karena memang harapannya bahwa TV digital ini nanti tidak hanya sekedar alih teknologi yang kemudian memunculkan atau membuat banyak peluang-peluang bisnis di dalamnya. Melainkan lebih daripada itu, dengan adanya penyiaran digital nanti, masyarakat dapat menikmati informasi yang berkualitas, kemudian hiburan yang sehat, serta TV digital yang nanti akan bisa menerobos semua daerah-daerah yang ada di Indonesia, dapat kita jadikan sebagai salah satu instrumen untuk mengawal nasionalisme di negara kesatuan Republik Indonesia di era digital saat ini. Lantas, apa upaya kita dan bagaimana tanggapan pihak-pihak terkait untuk mengomentari atau membuat pandangan-pandangan mereka terkait dengan hal ini? Kami sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa pada kesempatan ini. Kita akan sapa satu persatu nih pemirsa. Yang pertama, di sebelah kanan saya ada Bapak Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet S.E.M. Han. Beliau merupakan Danrem 031 Wirabima. Assalamualaikum Pak Danrem. Waalaikumsalam. Ya. Sehat kabarnya Pak Danrem? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir. Dan kita sapa narasumber kita berikutnya adalah ada Bung Asyari Abdullah Esos MIKOM. Beliau merupakan pengamat TV digital dan juga dosen di UIN Suska Riau. Assalamualaikum Bung Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rizal. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Danrem dan Bung Asyari sudah hadir dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema yang luar biasa. Ini sempena 1 hari jelang kemerdekaan, hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita peringati pada esok hari nih pemirsa, 17 Agustus 2021. Mengawal nasionalisme melalui TV digital. Saya pertama ke Pak Danrem terlebih dahulu. Ini yang umum-umum saja Pak Danrem, kita minta tanggapan Pak Danrem terkait dengan akan hadirnya nanti nih TV digital. Seperti apa tanggapannya Pak? Silakan. Terima kasih Bang Rizal ya. Seperti yang kita ketahui bahwa digitalisasi penyiaran sebenarnya sudah dimulai di tahun 2021 ini ya. Tapi kemungkinan akan dialihkan ke tahun 2002. Digitalisasi ini memiliki manfaat yang sangat besar, terutama diantaranya kepada masyarakat-masyarakat yang berada di daerah perbatasan dan di daerah yang 3T. Ya, 3T itu adalah tertinggal, terdepan, dan terluar. Seperti yang pernah kita dengar di masyarakat-masyarakat yang 3T tadi itu, apabila tidak ada digitalisasi atau TV digital, masyarakat yang ada di sana atau di perbatasan itu banyak yang menggunakan siaran-siaran dari negara tetangga. Salah satunya manfaat dari digitalisasi itu. Jadi bisa meningkatkan nasionalisme masyarakat yang ada di sekitar perbatasan dan di daerah-daerah yang 3T tadi saya sampaikan. Artinya banyak manfaat yang kemudian dirasakan oleh masyarakat, terutama di 3T nanti. Itu ya Pak Danrem ya. Nah, kita juga minta sedikit tanggapan nih kepada Pak Danrem terkait dengan TVRI sendiri nih. Gimana nih Pak Danrem? Baik itu secara nasional maupun TVRI lokal Riau ini. Seperti apa tanggapannya? TVRI dari zaman saya kecil dulu, ya, ini sudah ada di negara kita. Tentunya TVRI, baik itu TVRI nasional maupun TVRI yang ada di Riau ini sangat bermanfaat kepada masyarakat Riau. Dengan TVRI ini kita bisa mendapat pelajaran, pengetahuan, ya, dan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Iya. Jadi memang punya
apa ya, punya kenangan tersendiri ya Pak Danrim dengan TVRI begitu ya? Sangat punya kenangan. Karena saya kan lahir di sini, besar di sini, jadi dari kecil saya sering nonton TVRI. Wow, luar biasa. Bisa sedikit Pak Danrim apa tayangan yang masih diingat waktu itu, yang sering ditonton gitu dari TVRI sendiri? TVRI itu menyiarkan yang tentang ada TNI-nya itu, ABRI. Wah, ya, ada tentang siaran-siaran ABRI dulu. Siaran-siaran ABRI. Ya. Mungkin itu yang menyebabkan ada motivasi ya? Salah satunya karena saya lihat di TVRI itu ada menyiarkan tentang ABRI pada saat itu. Tertimbullah keinginan saya untuk bergabung menjadi anggota TNI. Luar biasa. Baik, Pak Danrem, sedikit lagi nih, kita minta tanggapan juga kepada Pak Danrem terkait dengan bagaimana siaran-siaran ataupun konten-konten siaran di Indonesia saat ini. Itu seperti apa tanggapannya? Yang positifnya bagaimana? Yang negatifnya seperti apa? Apa yang harus kita apresiasi? Kemudian apa yang harus kita kasih masukan nih di dalamnya? Konten-konten yang ada di televisi ya, itu pasti dua sisi mata uang. Pasti ada sisi baiknya, ada sisi kurang baiknya. Kalau kita melihat sisi baiknya dari pertelevisian ini bisa kita, tadi saya sampaikan di depan, mendapat pendidikan yang bagus ya, mendapat informasi yang cepat melalui televisi ini. Tapi ada konten-konten yang mungkin perlu dievaluasi lagi, yang sifatnya tidak mendidik, yang sifatnya ini bisa merusak ya mental dan moral dari masyarakat, khususnya anak-anak yang masih kecil-kecil. Ada negatif, ada positifnya begitu ya. Kalau positifnya tentu banyak juga. Kalau negatifnya juga bisa merusak begitu ya. Yang apabila konten yang tidak bagus. Tidak bagus itu. Dan kalau kita lebih mengarah kepada tema kita nih Pak Danrem, mengawal nasionalisme melalui TV digital begitu. Kalau Pak Danrem melihat siaran TV di Indonesia saat ini, sudahkah mengusung yang namanya nasionalisme itu sendiri, muatan-muatannya atau konten-kontennya? Di beberapa televisi itu memang sudah memuat rasa nasionalisme. Contohnya menayangkan tentang bagaimana rasa kecintaan masyarakat rakyat kepada tanah airnya. Itu ada konten-konten di setiap televisi nasional yang ada di Indonesia ini. Masih ada ya? Masih. Kira-kira berapa persen tuh ya Pak Danrem? Kalau saya persentase mungkin guru kita dari UIN ini yang bisa menyampaikan persentasenya. Oke, sudah sesuai harapankah kira-kira? Mungkin perlu ditingkatkan lagi tentang nasionalisme yang disiarkan melalui pertelevisian. Baik, artinya ini menjadi catatan kita ya Pak Danrem ya, tentang siaran ataupun konten kita ini perlu ditingkatkan lagi rasa nasionalismenya. Baik Pak Danrem, nanti kita sambung lagi, ini bagaimana kira-kira upaya atau peran dari TNI ya untuk bisa mengawal nasionalisme terutama di TV digital nanti yang akan kita hadapi nanti gitu ya. Nanti kita akan coba diskusikan. Saya ke Bung Asyari dulu. Nah ini beliau ini adalah salah satu anak muda yang memang concern mengamati penyiaran digital begitu. Ini masih optimis ya, kita lihat ya optimisme untuk Indonesia menghadapi digital. Ini kira-kira seperti apa nih tanggapan Bung Asyari terkait dengan siaran digital yang sebentar lagi, yang tidak lama lagi mungkin akan segera kita rasakan. Silakan. Ya, pertama tentu saya pribadi atas nama individu dan juga afiliasi kampus sangat apresiasi terhadap isu-isu masa transisi dari sistem analog ke digital. Hari ini itu tidak hanya menjadi interest hanya pelaku bisnis, akademisi, kemudian politisi, tapi alhamdulillah hari ini Pak Danrem interest dalam mengawal transisi dari analog ke digital yang sudah menjadi rahasia umum. Ketika Indonesia sukses melakukan migrasi dari analog ke digital, akan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh oleh masyarakat secara individu, kemudian pemerintah secara kita berinstitusi dan bernegara, kemudian juga
bagi pelaku industri itu sendiri. Baik. Dan tak kalah pentingnya adalah mimpi kita itu adalah dengan penyiaran digital, berlakunya nanti penyiaran digital ini bisa memupuk rasa nasionalisme masyarakat, rasa sense of belonging rakyat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang mimpi harapan kita. Dan alhamdulillah nanti ini kan Pak Dandrem nanti akan menceritakan panjang lebar tentang bagaimana ancaman dari luar. Ternyata hari ini ancaman itu ternyata bukan ancaman secara fisik aja Pak Dandrem ya. Ternyata ancaman boomingnya informasi, hoax itu ternyata juga efeknya hampir sama dengan ancaman yang kita kenal dengan umpamanya ada serangan dari militer Pak Dandrem ya. Nah, jadi begitu Bung Rizal. Baik. Ini yang Bung sebutkan tadi semuanya menarik sekali nih. Keuntungan atau manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, kemudian pemerintah, kemudian pelaku industri, dan yang paling penting sesuai dengan tema kita adalah bagaimana digitalisasi nanti dapat menjadi salah satu instrumen untuk memupuk rasa nasionalisme. Saya ingin mulai dari situ dulu. Bagaimana tanggapan Bung Asyari terkait dengan instrumen TV digital sebagai instrumen untuk memupuk rasa nasionalisme, nanti akan ditambahkan lagi oleh Pak Dandrem. Silakan Bung Asyari. Ya, baik. Sekarang kan kita kenal namanya borderless. Borderless. Iya. Wilayah tanpa batas, ya kan? Nah, ketika borderless masuk, ini kan efek dari perkembangan sains dan teknologi. Nah, sehingga tidak tertutup kemungkinan pengaruh-pengaruh asing itu lambat laun akan mengikis rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Nah, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Dandrem bahwa Riau ini kan ada beberapa wilayah yang masuk 3T ya Pak Dandrem ya. 3T, dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk hiburan mereka, saluran informasi mereka menikmati siaran dari bangsa asing, dari negara tetangga, bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Nah, jadi kan semangat dari transisi ini, perpindahan migrasi dari analog ke digital ini, kita berharap dengan berlakunya digitalisasi, tidak ada lagi yang namanya blank spot. Nah, ketika tidak ada lagi blank spot, seluruh wilayah NKRI kita itu tersentuh semuanya oleh siaran-siaran nasional. Bung Asyari, sedikit lagi nih sebelum ke Pak Dandrem begitu. Jadi secara hitung-hitungannya ketika sudah masuk ke penyiaran digitalisasi nanti, secara 100% kita bisa mengcounter siaran-siaran dari luar begitu. Nah, jadi kan sebetulnya hari ini kenapa ada beberapa wilayah kita yang masih menerima TV-TV dari luar negeri. Karena mereka, negara tetangga, mereka sudah duluan meninggalkan analog, mereka sudah stay di digital. Dan kalaupun kita ini... Berarti kita terlambat nih ceritanya? Kita sangat terlambat, bukan terlambat lagi, sudah cukup sangat terlambat. Nah, sehingga dengan itu kita masih bisa menerima siaran-siaran dari luar negeri. Nah, ketika digitalisasi, siaran itu tidak lagi bisa kita terima? Bisa kita counter. Bisa kita counter karena nanti kanalnya itu Malaysia itu kan sudah menyampaikan bahwa kami sudah Bung Asyari sudah menyebutkan nama ya. Bahwa Malaysia katanya Kementerian Komunikasi Malaysia mengatakan kami sudah menerapkan kesepakatan International Telecommunication Union terhadap tabel frekuensi yang harus dipatuhi oleh semua negara. Ketika tabel itu dipatuhi oleh Indonesia, dipatuhi oleh Malaysia, maka barang ini akan bisa diminimalisir dampak dari invasi budaya asing melalui televisi dan radio di wilayah kita. Salah satu yang bisa kita rasakan manfaatnya, kita bisa mengcounter atau meminimalisir siaran luar negeri yang masuk ke Indonesia begitu dengan hadirnya siaran digitalisasi. Saya langsung ke Pak Dandrem untuk bisa menanggapinya, dan kira-kira ini apa aksi nyata dari TNI terutama di Korem 31 Rebima begitu untuk bisa mengawal, mengusung nasionalisme terutama di siaran digital nanti. Seperti apa nih Pak Dandrem? Silakan. Terima kasih Bang Rizal ya. Jadi kami dari Korem ini, prajurit Korem ini kan bukan di Korem saja Pak. Ya, prajurit Korem ini berada di daerah-daerah dan pelosok-pelosok. Ada sebagai Koramil, ada sebagai Babinsa. Jadi ujung tombak kami ini adalah Babinsa. Jadi kami bisa mengawal nanti digitalisasi apabila sudah masuk,
tentunya babinsa kami yang ada di depan, yang berada di daerah-daerah yang tadi saya sampaikan 3T tadi, terluar, tertinggal, dan terdepan. Nah, itu ada anggota kita di sana, ada babinsa di sana, ya, untuk bisa mengawal. Nanti siaran-siaran itu yang ditonton oleh masyarakat di sana. Dikawal, begitu maksud saya bisa kita awasi ya. Diawasi. Ya, jadi ya kalau di masyarakat perbatasan itu sudah menerima siaran dari negara tetangga, ya, dengan pelan-pelan apabila digitalisasi TV ini sudah masuk, ya, nanti pelan-pelan kita mengajak masyarakat yang ada di sana untuk tetap selalu menonton acara yang ada di dalam negeri kita. Jadi tidak lagi mengkonsumsi siaran yang ada di luar negeri. Itu salah satu mengawal nasionalisme di masyarakat yang ada di daerah 3T dan di perbatasan. Artinya pendekatannya mengajak masyarakat ya, mengawal, kemudian memonitor siaran mereka dan mengajak begitu ya. Nah, kalau kita lihat nih Pak Danrim, siaran-siaran kita kayak ragam siaran yang banyak sekarang ini, kemudian konten-konten siarannya ini kan kalau yang positif alhamdulillah ya, tapi yang negatifnya ini justru merusak moral dan lain sebagainya. Bagaimana nih upaya kita dari TNI sendiri nih untuk bisa memupuk karakter anak muda, karakter bangsa agar tetap nasionalisme seperti apa? Untuk tetap memupuk rasa nasionalisme ini mungkin saya sampaikan dulu. Ya. Nasionalisme ini adalah rasa warga negara Indonesia tentang kecintaannya kepada bangsa Indonesia ini. Ya, nasionalisme ini harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia karena kita adalah masyarakat Indonesia yang harus mencintai negara kita. Jadi untuk membentengi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di daerah-daerah yang terpencil, ya, yang terdepan, terluar, dan tertinggal tadi, ini tentunya kami, anggota babinsa kami itu selalu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial. Jadi mengisi mereka dengan nilai-nilai nasionalisme, kecintaan mereka kepada tanah air Indonesia. Jadi pembinaan teritorial. Melalui pembinaan teritorial. Itu kegiatannya apa aja tuh Pak Danrim? Itu salah satunya adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu ada berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi dengan berkomunikasi kita juga nanti mengedukasi masyarakat ya agar dengan edukasi kita ini tumbuh nasionalisme kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Komunikasi. Ya. Itu komunikasinya seperti apa sih? Kita penasaran. Apakah mengumpulkan masyarakat ramai kemudian diberikan sosialisasi ataupun seminar atau bagaimana kegiatan? Dan sambutan masyarakat gimana nih Pak? Ada yang bisa cerita begitu? Bagaimana mengawal rasa nasionalisme? Silakan. Komunikasi itu bukan harus kita mengumpulkan masyarakat ya. Tekniknya banyak. Ya. Dengan kita berbicara ya, saling menyapa itu udah komsos ya. Komsos itu komunikasi kita dengan masyarakat. Bisa juga dengan tekniknya mengumpulkan masyarakat, mensosialisasikan, mengedukasi untuk lebih efektif ya, sehingga babinsa ini tidak perlu harus keliling-keliling atau kemana-mana, door to door gitu ya. Sekali kumpul rame gitu. Ya, itu teknik ya, tekniknya saja dalam melaksanakan komunikasi sosial. Salah satu metode dari pembinaan teritorial. Dan bagaimana sambutan masyarakat kemudian dalam komunikasi yang dibangun tersebut? Apa yang dilihat oleh anggota kita di lapangan? Rasa nasionalismenya itu masih tinggi kah atau agak-agak tergerus nih Pak Danrim? Seperti apa? Rasa nasionalisme masyarakat kita ini masih tinggi. Masih tinggi. Cuma terkendala dengan televisi digitalisasi tadi, mereka mau tidak mau mereka menerima siaran itu. Jadi karena kita belum masuk ke wilayah mereka, tapi rasa nasionalisme masyarakat itu di daerah-daerah itu masih sangat tinggi kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, tadi Bung Asyari ini bisa Pak Danrim tanggapi juga. Tadi Bung Asyari sempat mengatakan bahwasanya ini ada ancaman tidak hanya berupa serangan dan lain sebagainya begitu ya, tapi juga ancaman ini bisa dari siaran-siaran begitu. Bagaimana Pak Danrim melihatnya ancaman yang berasal dari siaran ini? Seberapa mengancamkah kita terhadap rasa nasionalisme kita? Pak Danrim bisa berikan tanggapan? Maksudnya konten-konten itu? Iya. Kalau konten-konten yang rasanya mengancam rasa nasionalisme, itu mungkin ada badan yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk melihat apakah konten itu bisa disiarkan atau tidak. Ya. Jadi kami serahkan kepada institusi yang
berkompeten untuk itu, untuk mengawal dari konten-konten yang boleh atau tidak untuk disiarkan. Artinya di sini juga ada perhatian kita bersama ya. Dan terkait dengan ancaman tadi, ini jika tidak dikawal benar-benar, ini dikhawatirkan dapat melunturkan rasa nasionalisme kita. Tapi sebelum dikomentari oleh Bung Asyari, sedikit lagi nih Pak Dandrem, apa kemudian indikator ketika anggota kita turun di lapangan, indikatornya nasionalisme ini masih tinggi, sudah rendah, atau sudah terkikis? Apa kemudian indikatornya? Indikatornya, kalau kita melihat kecintaannya, pertama yang kita lihat secara fisik saja. Iya. Contohnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Masih menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian di setiap rumah mereka masih mengibarkan bendera merah putih. Iya, itu secara fisiknya. Secara fisiknya. Ya, kita akan melihatnya secara fisik nih. Iya. Bisa. Terus mereka kalau berbicara dia masih membanggakan terhadap negara Indonesia dan masih senang dan masih bangga dia tinggal di negara kita. Nah, itu salah satu indikator-indikator bahwa masyarakat itu masih memiliki rasa nasionalisme atau kecintaannya kepada bangsa Indonesia. Secara fisik itu yang bisa kita lihat ya, berbahasa Indonesia, kemudian mau mengibarkan bendera merah putih dan masih bangga nih dengan Indonesia begitu ya. Kalau udah bicaranya bahasa asing, udah nggak bangga dengan Indonesia, ini bisa dikhawatirkan ya Pak Dandrem ya. Baik, Bung Asyari, bisa dikomentari sedikit sebelum kita melanjutkan manfaat yang lain gitu. Ancaman dari siaran luar ini seberapa mengancam kalau Bung Asyari melihatnya dari pengamatan digital sendiri. Tapi dijawab nanti usai jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali membahas mengawal nasionalisme melalui TV digital. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Riau Cemberlang. Kita masih membahas tentang mengawal nasionalisme melalui TV digital. Saya di segmen kedua ini bersama dengan Pak Dandrem dan juga ada Bung Asyari. Ini mengajak Anda nih pemirsa yang ingin bertanya, silakan saja Anda boleh bergabung di nomor 0811-7688-998. Silakan Anda boleh bertanya terkait dengan tema kita mengawal nasionalisme melalui TV digital. Terutama ini besok kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, 17 Agustus 2021. Ini tentu saja semangat nasionalisme, kemudian patriotisme ini selalu senantiasa hidup di momen-momen tersebut ya. Saya ke Bung Asyari. Ini yang menjadi pertanyaan kita tadi, ada ancaman dari siaran luar terhadap rasa nasionalisme kita. Dari sisi digitalisasinya, pengamat Anda melihatnya seperti apa? Ya, karena hari ini ketika negara tetangga kita sudah bermigrasi dan sistem penyiaran mereka itu sudah digital, dan wilayah-wilayah kita yang terluar itu dan masih dalam tanda kutip blank spot, belum ada masuk siaran kita secara terestrial, secara frekuensi biasa. Nah, maka masyarakat kita yang masih menggunakan terestrial, menggunakan frekuensi biasa, mereka akan menerima siaran-siaran dari luar. Nah, kita kan yang kita khawatirkan ketika menerima siaran-siaran dari luar itu, tentu ini siaran-siaran ini kan tentu sesuai dengan semangat negara tersebut, pesan-pesan dari negara tersebut. Kemudian visi misi juga ya. Iya, visi misi. Identitas, visi visi semuanya lah. Iya. Tidak tertutup kemungkinan bisa jadi dalam tanda kutip itu juga isinya ada propaganda ya, Pak Komandan. Nah, jadi kita bersyukur bahwa kita semuanya bergotong royong, politisi, kemudian industri, akademisi, dan lain-lain, termasuk ini dari TNI, untuk menyatukan visi, yuk kita kawal ini agar sukses perpindahan dari sistem analog ke sistem digital. Dan dengan harapan seperti tadi, kebutuhan informasi masyarakat bisa disuplai oleh negara. Sampai di sejauh apapun wilayah Indonesia, itu negara hadir di situ memberikan hiburan kepada rakyat, memberikan informasi yang
yang benar kepada rakyat, sehingga ini kan kita secara umum bahwa broadcasting penyiaran ini kan tujuannya salah satu kan to inform, untuk memberikan informasi kepada penonton, to educate, untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan to entertain, memberikan hiburan kepada masyarakat. Nah, kita berharap ini kita adalah masyarakat kita, nah mereka idealnya mendapatkan hiburan-hiburan dari negara kita. Informasi negara kita, pendidikan juga dari negara Indonesia, dan hiburan juga dari aneka ragam hiburan yang ada di Indonesia. Saya ingin kepada Anda mengomentari sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bung Asyari. Jangan sampai nanti pesan-pesannya juga visi misinya, hiburan-hiburannya ada unsur-unsur yang memang dari negara luar begitu ya. Termasuk jangan sampai ada propaganda. Bagaimana Pak Anda melihatnya? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Asyari tadi, ya, bahwa kalau masyarakat kita yang berada di pinggir-pinggir atau di tempat yang terisolasi atau yang di perbatasan, itu kalau dia selalu menggunakan siaran yang ada di negara tetangga, ini takutnya itu terdoktrin jadinya. Terdoktrin sehingga rasa nasionalismenya terhadap bangsa Indonesia ini jadi luntur atau berkurang. Jadi salah satu digitalisasi ini adalah salah satu upaya untuk menasionalismekan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang di 3T tadi. Agar nasionalismenya semakin baik dan semakin tinggi, dan terhindar dari pengaruh-pengaruh yang mungkin tadi disampaikan adanya mungkin propaganda yang di dalam siaran-siaran negara tetangga tadi. Bicara mengenai pengaruh nih Pak Dandrem, pengaruh apa yang paling ditakuti saat ini untuk bisa menggerus nasionalisme kita? Kalau sekarang ini, kalau saya lihat dari siaran yang ada, ini pengaruh tentang budaya. Budaya, seperti apa? Budaya kita kan budaya timur, sangat berbeda dengan budaya-budaya yang ada di luar sana. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa timur, ya. Jadi yang budaya ini yang harus kita jaga, jangan sampai budaya bangsa Indonesia ini tergerus oleh atau tergantikan oleh budaya-budaya yang bukan miliknya bangsa Indonesia. Jadi ini perlu kita waspadai adanya upaya-upaya mungkin ya dari pihak-pihak tertentu yang masuk dari budaya ini. Jadi ini yang perlu menurut saya yang perlu kita waspadai dari penyiaran atau siaran-siaran atau program-program atau konten-konten yang ada di televisi. Nah, justru dari lewat budaya ya mempengaruhi terutama generasi muda begini ya. Tapi sebelum ke Bung Asyari lagi, saya mau tanya lagi dengan Pak Dandrem, dari TNI sendiri atau dari Korem 031 Wirabima sendiri, ketika sudah masuk ke era digital nanti begitu, ada nggak siaran yang memang benar-benar diharapkan tuh harus ada nih di penyiaran kita sebagai lambang untuk bisa kita tetap nasionalisme kepada Indonesia sendiri? Seperti apa nih Pak Dandrem? Kalau siaran ya atau program yang tetap menjaga nasionalisme, saya rasa sudah ada. Sudah ada. Tapi mungkin intensitas atau frekuensinya mungkin lebih diperbanyak. Contohnya program atau konten yang memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, kaya dengan kebudayaan, seni, ya, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat ini melihat bahwa bangsa Indonesia ini sangat luas, sangat kaya, dan sangat majemuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya siaran itu yang harus diperbanyak. Contohnya mungkin lebih banyak menyiarkan tentang daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang potensi wisatanya bagus. Ini sudah banyak, sudah ada. Cuma sudah ada. Lebih banyak lagi kalau bisa lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Potensi wisata. Kemudian dari kuliner itu kan sudah banyak juga. Itu sering. Itu juga salah satu untuk menjaga nasionalisme kita, biar masyarakat itu tahu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, kaya budaya, kaya semuanya di Indonesia ini. Kalau mungkin siaran-siaran yang bersifat khusus seperti siaran-siaran TNI atau siaran-siaran yang bersifat kemiliteran ini perlu nggak kira-kira Pak Dandrem? Bagaimana? Harus ada nanti biar agar menjadi contoh bagi anak muda begitu. Saya rasa itu sangat perlu. Sangat perlu untuk program-program tentang
TNI atau Polri ya di salah satu program atau konten. Ini untuk menjaga atau untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa TNI, Polri ini adalah salah satu komponen yang bisa menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Dan juga dengan program ini juga menimbulkan motivasi atau semangat keinginan mereka untuk bergabung menjadi anggota TNI atau Polri. Wah, luar biasa. Ini kita tunggu nanti ya. Semoga nanti ada nggak siarannya ya. Kita nantikan bersama-sama. Baik, Pak Danrem dan Bung Asyari, kita coba sapa dulu ya. Penelpon yang ingin bergabung berikut ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Denny di Siak. Pak Denny di Siak. Silakan, Pak Denny. Pertanyaannya Saya Pak. ingin menanggapi pertanyaan Pak Rizal tadi mengenai ancaman dari siaran luar. Iya, iya. Pak narasumber, kami sebagai orang Melayu, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, kami satu budaya Pak. Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam sebagian, Filipina sebagian, Brunei Darussalam, kami orang Melayu satu budaya dan satu adat istiadat. Meskipun berbeda negara begitu ya Pak Denny ya? Walaupun berbeda negara, serumpun. Kami khusus Oke. orang Melayu. Pertanyaannya apa Pak Denny? Silakan. Hah? Apa yang ingin ditanyakan? Saya tidak bertanya, cuma tadi kan ingin menanggapi. Kalau mamanya dianggap itu ancaman ya kan? Kalau dianggap ancaman, tapi budayanya serumpun gitu ya? Ya kami serumpun tidak bisa disamakan. Baik. Kecuali mungkin kalau Pulau Jawa. Ya, kalau kami di Riau ini, kami asal kami orang Melayu. Malaysia itu negara Melayu. Brunei Darussalam itu negara Melayu. Thailand juga Melayu ya kan? Hanya sendiri sama Pak Gubernur itu. Baik. Jadi tidak bisa disamakan Pak. Kami ada istiadat kami Malaysia, Singapura itu Brunei Darussalam sama. Baik. Kami sama-sama orang Melayu. Oke. Itu saja Pak Denny. Ya itu saya ingin menanggapi tadi karena kan kata-katanya seperti itu. Baik. Maaf sebelumnya ya Pak ya. Baik. Oke, terima kasih ya Pak Denny. Ya. Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Denny kita juga tampung lagi ya bagaimana nih aspirasi masyarakat terkait dengan mengawal nasionalisme melalui TV digital 0811-7688-998. Kami masih buka line interaktif atau ruang publik untuk Anda bisa bertanya. Tapi sebelum itu kita jawab dulu lah langsung ya. Pak Danrem mungkin bisa menanggapi. Walaupun berbeda negara, ini kan serumpun gitu. Bagaimana ini sih? Berbicara nasionalisme, kan tadi nasionalisme itu adalah sikap kita terhadap negara Republik Indonesia. Kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Kalau nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus mencintai negara kita. Kalau ada negara lain seperti Malaysia yang satu rumpun Melayu, kita harus berbicara nasionalisme, bukan berbicara rumpun ini. Artinya begini, saya sebagai warga negara Indonesia, berarti saya harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun saya sukunya Melayu. Orang Malaysia juga mempunyai nasionalisme juga dia, ya, dia akan mencintai negara dia, ya, artinya walaupun suku. Tapi kalau kita berbicara suku, ya kita memang satu suku dengan yang mempunyai ras Melayu itu. Ya, jadi menurut saya harus dibedakan antara nasionalisme dengan rumpun Melayu itu. Ya, jadi harus bedakan itu. Kita kan berbicara tentang nasionalisme ini. Jadi kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, suku Melayu yang mendiami daerah Indonesia, menjadi warga negara Indonesia dan harus mencintai negara Indonesia ya. Oke, meskipun serumpun begitu ya. Bung Asyari, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau berbicara Melayu, kalau dalam buku di Malay Archipelago itu mengatakan dari gugusan Madagaskar sampai Papua Nugini itu Melayu. Ya, kita semua Melayu. Iya. Tapi betul yang disampaikan oleh Pak Komandan tadi, kita tidak menafikan bahwa kita adalah serumpun. Kita punya kesamaan budaya, kesamaan bahasa. Tapi secara teritorial, kita punya kedaulatan Indonesia. Mereka punya negara sendiri, Malaysia, Singapura, ya kan, Brunei dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak kita nafikan, tapi kita sebagai orang Indonesia, nah kita mencintai negara kita. Nah, oleh karena itu negara harus hadir
melalui siaran digital di tengah-tengah ruang keluarga, memberikan edukasi, memberikan hiburan, memberikan informasi. Oke. Serumpun boleh-boleh saja, karena memang serumpun. Tapi antara Indonesia dan negara lain ini masing-masing punya kedaulatan, punya visi misi yang berbeda, dan punya informasi yang ingin disampaikan berbeda-beda juga. Ini yang harus menjadi perhatian kita, begitu ya. Betul. Oke. Saya kembali ke Pak Danrem sebelum ke Bung Asyari untuk kita lebih tahu apa manfaatnya bagi masyarakat dan bagi pelaku industri. Pak Danrem, ini kan nasionalisme. Bagaimana aksi nyata yang dilakukan oleh TNI sendiri dalam upaya membangkitkan rasa nasionalisme di tengah-tengah pandemi saat ini yang masih kita rasakan? Seperti apa nih Pak? Di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperlihatkan rasa nasionalisme kita. Salah satu contohnya apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk melaksanakan prokes yang 5M. Memakai masker seperti yang kita lakukan sekarang. Ini satu wujud nasionalisme juga ini. Bahwa kita melaksanakan prokes. Ya. Kemudian banyak lagi yang bisa kita lakukan ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya mungkin di kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Riau, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia ini menyampaikan bahwa kita harus 4 hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini berkaitan juga dengan nasionalisme. Yang pertama, untuk mengurangi penyebaran COVID-19, yang pertama itu adalah kita membatasi mobilitas. Dan kita harus patuh dengan apa yang disampaikan. Itu salah satu menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa nasionalisme, bahwa kita kecintaan kepada bangsa Indonesia ini. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi penyebaran COVID ini, itu testing dan tracing itu ditingkatkan. Jadi harus banyak tracing dan testing. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat yang masih melaksanakan isoman atau isolasi mandiri, melalui TVR ini saya menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan isolasi secara terpusat, sehingga memudahkan dalam pengawasan, memudahkan dalam perawatan. Kemudian yang keempat, ini adalah mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Jadi masyarakat yang belum mendapat vaksin, ya segera untuk melaksanakan vaksin, dan tentunya pemerintahan provinsi, pemerintah kota dan kabupaten juga harus menyediakan vaksin bagi masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi. Demikian. Itu adalah rasa nasionalisme kita di era pandemi atau di masa pandemi COVID-19. Saya ke Bung Asyari. Manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri ketika digitalisasi penyiaran dimulai atau dilaksanakan, seperti apa? Ya, baik. Transisi ini sebetulnya ini kan adalah agenda global. Semua negara, hampir sekitar 80-90% negara di dunia, mereka sudah sukses menggunakan teknologi baru penyiaran yang disebut dengan teknologi penyiaran digital. Nah, kemudian tentu ada manfaatnya. Manfaatnya itu kalau pertama bisa kita lihat dari pertama dalam aspek industri, dari pelaku bisnis televisi. Pelaku bisnis dulu ya. Pelaku bisnis. Apa kemudian yang didapatkan oleh pelaku bisnis? Yang pertama itu ada efisiensi. Baik efisiensi terhadap sumber daya uang, energi, bahkan itu dalam hitung-hitungannya sampai di angka 90% bisa memberikan efisiensi daripada penyiaran analog yang dilakukan oleh industri televisi hari ini. Ini pelaku bisnis penyiaran ya? Pelaku bisnis penyiaran. Efisiensi hampir 90%. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena model bisnisnya berubah. Yang dulu televisi A mereka harus bangun kantor, mereka harus bangun infrastruktur, mereka juga harus bangun pemancar. Hari ini televisi dalam konteks bisnis penyiaran digital, industri media hanya berkewajiban menyiapkan konten. Yang menyiarkan itu sudah ada. Multiplexernya yang ditunjuk kemarin kan yang menang lelang kan, TVRI juga salah satu dari penyelenggara MUK. Berarti industri atau pelaku industri penyiaran tidak lagi mendirikan tower atau prasarana yang untuk pemancar. Berarti yang harus dibuat adalah hanya
konten saja. Konten produksi. Produksi konten. Kemudian dia bisa menyiarkannya. Nah, nanti stasiun A menyewa kepada perusahaan penyelenggara MOOC. Oke. Nah, salah satu TVRI kan penyelenggara. Iya. Jadi itu. Kemudian yang terlebih penting itu adalah bagi industri ini efisiensi adalah penghematan terhadap yang selama ini pemborosan penggunaan frekuensi. Oke. Yang selama ini untuk televisi nasional hari ini itu memakan 328. Iya. Nah, kemudian setelah dia berkonversi ke digital itu hanya memakan 192. Oke. Dan ada sisa 112. Oke. Nah, 112 MHz ini itulah yang nanti yang disebut dengan digital dividend. Oke. Nah, keuntungan digital. Keuntungan digital. Oke. Nah, keuntungan digital ini untuk apa? Ya kan? Nah, kalau merujuk kepada naskah akademik revisi Undang-Undang Penyiaran versi 2017 lalu, itu banyak. Ada untuk PPDR, untuk bencana. Nah, karena negara kita kan banyak rawan bencana, Pak Komandan. Mitigasi bencana mesti dilakukan. Nanti dalam dalam gambarannya kalau kita lihat dari negara luar, itu biasanya kalau terjadi gempa di Pulau A. Nah, itu televisi semuanya itu di blocking, kemudian masuk Public Protection Disaster Relief. Nah, jadi ini menyampaikan di layar televisi itu yang muncul adalah apapun channel yang kita buka waktu itu muncul. Hari ini terjadi gempa, Anda yang berada di wilayah itu silakan cari tempat aman. Langsung diambil alih. Langsung diambil alih. Sehingga ini dipandu melalui televisi masing-masing. Dipandu melalui televisi. Kalau saya balik ke yang tadi, itu mungkin ditangkap oleh masyarakat kemudahan-kemudahannya ya, artinya digital dividend dan lain sebagainya. Artinya ketika ada semacam kemudahan ketika digitalisasi penyiaran ini dilaksanakan, efisiensi lebih mudah untuk bisa menyiarkan konten-konten kita di penyiaran digital begitu ya. Tidak perlu mendirikan tower, tidak perlu dan sebagainya begitu. Ini juga bisa mempermudah instansi-instansi seperti dari TNI sendiri bisa bikin konten sebenarnya. Oh iya. Jadi dalam ini tadi perencanaan keuntungan digital ini untuk perencanaannya itu termasuk salah satunya pertahanan dan keamanan negara. Nah, frekuensi itu diperuntukkan untuk pertahanan dan keamanan negara. Nanti mungkin dikelola oleh TNI, Polri dan lembaga terkait lainnya. Nah, kemudian juga ini dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Nah, kepentingan pendidikan itu kan nanti arahnya adalah memperbaiki infrastruktur internet di Indonesia. Hari ini kan kita frekuensi internet kita kan belum tidak semua berada pada golden frekuensi. Nah, sehingga banyak di wilayah-wilayah di wilayah kita ini yang koneksi internetnya tidak lancar. Betul. Seandainya ini sudah jalan, internet lancar, maka sistem belajar online, daring itu tidak ada lagi kendala, lebih lancar. Baik. Itu dari segi banyak manfaat sebenarnya yang didapatkan masyarakat apa? Yang didapatkan masyarakat, yang pertama, kita harus jujur bahwa semangat dari digitalisasi penyiaran ini adalah diversity of content, diversity of ownership. Banyak konten yang bisa beragam konten yang bisa dinikmati. Kalau kita lihat dari penyelenggaraan di negara luar, sampai-sampai di negara luar tuh Pak Komandan, itu ada televisi yang ceritanya hanya cerita tentang pernikahan aja, mulai dari penyiapan baju pengantin, hotel, catering, nanti bisa kita lihat nanti satu channel itu isinya tentang kedirgantaraan, kemiliteran, TNI, Polri yang luar biasa sekali. Betul. Itu mimpi kita, semoga bisa terwujud nanti ya. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Singkat saja, ada lagi nggak yang dapat ke masyarakat? Diversity of content, diversity of ownership, apa lagi? Kemudian setelah itu masyarakat akan mendapatkan siarannya itu tajam, suaranya kencang, bagus. Kemudian tentu bervariasi yang tadi, sesuai dengan saya hobinya mancing.
Ya, saya dapat mancing. Ya. Nah, itu dari perspektif masyarakat. Baik. Negara juga Baik. lebih daripada itu mendapatkan Baik. keuntungan. Singkat saja, apa yang didapatkan oleh negara? Yang dapatkan negara PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Oke. 77 triliun dalam hitungan Boston Consulting. Baik. Ini luar biasa sekali ya. Kita Nah, sudah sampai di penghujung sebenarnya, iya. Bung Asyari. 181 Ya. lowongan pekerjaan baru. 181 ribu, maaf. Wow. 181 ribu akan membuka lowongan pekerjaan baru. Oke. Dan ini sangat membantu Iya. negara. Coba kita bayangkan Pak Komandan. Baik. Dulu ketika sistem analog hari ini itu negara cuma mendapatkan 99 miliar per tahun dari PNBP. Iya. Ketika sudah digital? Ketika sudah digital dalam hitungan Boston Consulting itu ada 77 triliun. Baik. Wow, luar biasa. Miliar ke triliun. Luar biasa. Ini menjadi satu segmen menarik nanti untuk kita bisa bahas lebih lanjut begitu bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh negara dalam hal ini pendapatan dari keuntungan digital dividen tadi begitu ya. Namun selain daripada itu masyarakat juga mendapatkan siaran-siaran yang bervariasi dan juga sesuai dengan apa yang menjadi hobinya dan minat dan sebagainya begitu. Masyarakat yang punya minat ingin masukkan anaknya ke menjadi TNI atau menjadi Polri bisa memilih channel tertentu untuk bisa belajar dan mengambil ilmu dari sana. Oke, kita sudah sampai di penghujung waktu. Saya berikan kesempatan kepada Pak Dandrem dan juga Bung Asyari untuk memberikan closing statement, himbauannya kepada masyarakat seperti apa? Silakan Pak Dandrem terlebih dahulu. Ya, menjelang kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021, melalui televisi ini juga TVRI, saya menghimbau kepada masyarakat Riau untuk besok pada jam 10:17 sampai dengan 10:20 itu kita berdiam diri sejenak, ya, menghormat kepada bendera merah putih. Ya. Ini himbauan yang saya berikan kepada masyarakat Riau. Kemudian kami juga menyampaikan kepada masyarakat Riau bahwa pada besok hari kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya adalah Merah Putih Berkibar. Merah Putih Berkibar ini adalah bersama-sama kita bantu rakyat Riau yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Melalui siaran televisi Republik Indonesia ini, saya mengajak seluruh masyarakat Riau untuk saling bantu-membantu, bergotong royong, membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Demikian, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Dandrem, Bung Asyari, singkat. Ya, Silakan. hari ini Bunda Pertiwi menangis. Ya. Karena Indonesia ditimpa oleh musibah bencana yang kita sebut dengan COVID-19. Kita berharap semoga Indonesia, negara yang kita cinta ini, kembali sembuh, kembali pulih, dan di hari ulang tahunnya kita berharap digitalisasi penyiaran terlaksana, analog switch off, pemutusan analog switch off terlaksana, sehingga nasionalisme masyarakat bisa bertumbuh dengan siaran digital. Baik, terima kasih Bung Asyari Abdullah, SOSM Ikom, pengamat TV digital, dosen UIN Suska Riau. Terima kasih kepada Brigjen TNI Muhammad Syahid Smith SEM Han dan Rem 031 Wirabima. Terima kasih Pak Rem, terima kasih Bung Asyari. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menambah dan memantik kembali rasa nasionalisme kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini bincang-bincang kami dalam dialog Riau Cemerlang. Saya Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.